Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku, Hana Flora. Aku tak tahu udah berapa kali aku rekam video ini. Agaknya orang-orang di sekitar hotel ini bilang ini Bunda ini aja buat video itu aja terus ya. Tapi ya karena hasilnya jelek geng, aku tak tahu hasilnya berantakan, jadi aku buat lagi lah. So hari ini adalah hari pertama atau video pertama si Aka buat video di Indonesia geng ya. Dan ini sudah hari ketiga aku selama di karantina di sini. Jadi sekarang aku mau berbagi info buat kalian yang pulang dari Italia ke Indonesia ya. Asli tidak seribet, tidak sekomplikated yang orang-orang ceritakan, yang orang-orang kasih tahu gitu ya. Karena waktu aku mau pulang tuh juga kayak apa? Kayak katanya, ih ribet lah, inilah itulah gitu kan. Jadi agak setengah-setengah hati akak ini nak balik. Tapi ternyata tidak seribet itu, geng. Asli tidak seribet itu setelah dijalankan. Nah, waktu pulang dari Italia ke Indonesia itu aku pakai Singapore Airlines. Nah, katanya ya setiap penerbangan itu beda-beda. Jadi yang aku mau ceritakan ini pengalaman aku pulang pakai Singapore Airlines ya dari Italia ke Indonesia. Sehari sebelum berangkat itu Singapore Airlines telepon suamiku untuk konfirmasi, bilang kalau harus menyediakan tes PCR sebelum berangkat ya, dan hasilnya harus negatif. Nah, jadi untuk pulang ke Indonesia yang perlu kalian siapkan cuma 3 dokumen aja geng, atau 3 surat-surat aja. Yang pertama tiket of course, yang kedua adalah tes PCR kalian, dan yang ketiga adalah INAHAK atau formulir yang harus kalian isi di inahak.kemenkes.co.id. Nanti aku linknya aku taruh di bawah ya. Jadi itu ada satu formulir yang harus kalian isi di sana. Jadi cuma 3 dokumen itu aja yang harus kalian bawa, tidak ada yang lain, tidak lebih tidak kurang, itu saja ya. Nah, untuk tes PCR-nya itu aku sendiri bayar 110 euro karena supaya hasilnya itu nyampe 24 jam ya. Jadi menurut Singapore Airlines nih, tes PCR itu harus berlaku 72 jam dari kalian check-in atau berangkat sampai ke Indonesia. Tapi katanya nih ya. Jadi kalau kalian yang tahu tolong kasih info, tolong komen di bawah. Katanya kalau pemerintahan Indonesia cuma terima tes PCR yang berlakunya 72 jam dari hasil tes keluar. Jadi kalau misalnya tes kalian itu 2 hari sebelumnya, ya pokoknya harus 72 jam sampai kalian nyampe di Indonesia. Itu berlakunya. Gitu. Jadi lebih dari 24 jam itu tes PCR tidak berlaku geng ya. Aku juga tidak tahu kenapa tidak berlaku lagi dan apa sanksinya, aku juga tidak tahu ya. Pokoknya itu 72 jam. Jadi aku sendiri itu tesnya sehari sebelum berangkat. Jadi tanggal 26 itu aku berangkat, tanggal 25 itu aku tes, tanggal 25 jam 11 itu aku tes, hasilnya keluar tanggal 25 malam gitu. Jadi sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap juga pas hasil positif kan. Besok udah tak bisa berangkat, wah. Cuman yang untuk mengejar 72 jam ini ya kan. Dan hasil tesnya itu harus pakai bahasa Inggris ya, harus pakai bahasa Inggris, tidak bisa pakai bahasa Italia. Nah, buat yang di Italia kalian cari laboratorium atau yang mentranslate hasil tes PCR itu ke bahasa Inggris gitu. Udah kita cuma bawa itu aja ke bandara untuk check-in. Nah, waktu kita check-in yang kita kasih adalah 1 tiket dan paspor. Yang kedua adalah tes PCR. Udah itu aja. Nanti mereka cek, mereka tulis ya, dan mereka bakalan kasih 1 surat declaration yang harus kita isi. Nah, surat deklarasinya seperti ini. Nah, itu isinya cuman nomor pesawat kita apa, nama, tanggal lahir, tanggal, dan tanda tangan. Sudah, itu saja. Tidak ribet ya. Kita cuma itu saja. Karena aku dengar dari cerita temanku, surat deklarasi yang dia isi itu karena dia pakai penerbangan Turkis atau penerbangan apa aku lupa ya, itu tulis alasannya pulang ke Indonesia apa, sedangkan yang waktu aku isi itu tidak ada tulis alasan apapun, kita cuma tulis nama kita dan tanggal lahir kita, udah itu aja ya. Kita tanda tangan dan itu kita kasih ke petugas waktu kita check in. Jadi mereka kasih formulirnya, kita isi, kita tanda tangan, terus kita balikin lagi ke mereka. Nah, hasil PCR yang kita kasih mereka, kita tunjukin ke mereka, itu nanti dibalikin ke kita lagi
terus kita dikasih boarding pass ya, dan formulir yang kalian isi di inahak.kemenkes itu tidak dicek sama mereka. Jadi kalaupun kalian isinya nanti setelah sampai di Indonesia, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lebih bagus kalian siapkan terlebih sebelum kalian berangkat ya. Kalian tak perlu print karena dia setelah kalian isi formulir itu mereka bakalan email dan kalian tinggal download aja, sediakan di HP kalian. Udah itu aja. Dan berangkatnya pun waktu pakai Singapore Airlines itu mereka tuh asli fleksibel ya. Bagasi aku tuh kan harusnya 25 kilo ya. Itu aku lebih 2 kilo geng, lebih 2 kilo, dan kata mereka udahlah cincai-cincai gitu. Yang aku sukanya dari Singapore Airlines tuh, aku tuh selalu kelebihan bagasi aku, misalnya cuma kelebihan sekilo atau 2 kilo tuh mereka kayak cincai gitu loh geng. Setiap pulang tuh aku selalu pakai Singapore Airlines karena anti ribet-ribet ya, transit sana sini tuh ribet menurut aku, jadi ya aku selalu pakai Singapore Airlines. Tidak disponsori ya, siapa lah kayak ini disponsori sama Singapore Airlines ya kan. Terus berangkat lah nih ya, naik ke pesawat. Nah di pesawat itu asli kosong geng ya, kami tuh cuma 30 orang di pesawat itu. Dan 4 kursi depan aku tuh kosong, di samping-samping aku tuh kosong, jadi aku tuh bisa tidur selonjoran gitu. Jadi buat yang mau pulang ke Indonesia aku bilang pakai Singapore Airlines saja kalian ya, dari Italia. Memang harganya tuh memang agak beda 100 euro 200 euro gitulah ya, cuman ya nyaman gitu geng, nyaman. Dan menurut orang Singapore Airlines itu tak banyak yang menggunakan Singapore Airlines untuk pulang ke Indonesia pada saat itu ya, dan beberapa hari ini gitu tak banyak yang pulang ke Singapura lah gitu. Jadi tidak banyak penumpangnya ya, lumayan enak juga. Jadi kita tidak banyak kontak dengan orang lain dan tidak transit juga ya. Terus nyampe di Singapura itu kita langsung diarahkan sama petugas untuk menuju ke satu ruangan. Jadi kita dikasih tanda gelang warna hijau neon ya. Nah itu kita diarahkan ke ruangan khusus semua penumpang yang transit, karena Singapura kan sekarang belum boleh orang masuk ke Singapura gitu ya, harus karantina 3 minggu. Siapa yang mau karantina 3 minggu geng? Ya jadi kita tunggu di sana, kita tunggu di ruang tunggu. Nah di ruang tunggu itu memanglah Singapura nih, dia walaupun toko-tokonya tak buka nih geng ya, kita masih bisa belanja online geng. Jadi kita bisa belanja online, kita scan barcode-nya, nanti ada videonya. Scan barcode-nya, habis itu kita belanja, kayak belanja online biasa, dan barangnya bakalan dikirim ke ruang tunggu kita. Entah ke ruang tunggu kita, entah ke kursi nomor pesawat kita gitu. Jadi secanggih itu loh gitu maksudnya. Tak mau rugi kawan itu ya, kalian bisa tetap belanja gitu ya. Dan di ruang tunggu itu ya memang ada stand-stand kecil, kalian mau beli makanan, ada mesin penjual makanan gitu ya, masih ada di situ. Ini menarik banget tuh, sampai ada ini loh, ada makanan, ada nasi goreng, nasi lemak. Jadi kita bisa pesan makanan di sini gitu. Jadi kita dikumpulin dalam satu tempat gitu geng, di sini untuk yang transit. Terus kayak kita nunggu panggilan, macam-macam panggilan. Kita nunggu di sini, disediakan tempat duduk. Jadi semua yang transit dikumpulin di dalam satu tempat gini loh. Jadi kita tidak bisa keluar dari sini geng, tidak bisa belanja-belanja ya.
yang aku dengar kemarin itu kata temanku, ketat di Singapura bakalan ketat gini-gini. Kayaknya tidak seketat itulah ya. Pada saat aku nyampe itu tak seketat itu, tidak ada dikawal sama tentara-tentara seperti yang diceritakan temanku tuh, enggak gitu. Mungkin sekarang ya enggak gitu, nggak tahu dulu ya kan. Nyampe di Singapura, kita tuh dipanggil satu-satu. Yang pesawatnya mau ke Jakarta itu dipanggil, terus kita diarahkan ke ruang tunggu, kayak ke ruang boarding pass yang lain gitu. Berangkat ke situ, di situ nggak ada dicek apa-apa kecuali boarding pass aja sama paspor, udah. Nah, waktu dari Singapura ke Jakarta itu lumayan ramai orangnya, ya, lumayan ramai. Jadi ya lumayan agak ngeri-ngeri sedap juga, tapi ya di Singapore Airlines itu kita selalu dikasih kayak satu paket gitu ya, satu plastik gitulah ya. Ada isinya hand sanitizer, masker, dan juga tisu untuk ngelap bagian-bagian kayak kursi kita, TV-TV dekat depan itu ya, pokoknya tempat duduk kita itulah ya. Dan petugasnya juga lumayan baik ya, selalu baik ya di Singapore Airlines itu. Sudah berangkat, nyampe lah di Jakarta. Nah, nyampe di Jakarta itu kita langsung disambut oleh tempat duduk ya. Kita langsung ada kayak line antrian tempat duduk, kita duduk di situ. Nah, di tempat duduk itu kita dikasih satu formulir ya, formulirnya hasil pemeriksaan kesehatan. Nah, itu kita isi dia sama, ini contohnya kayak gini ya formulirnya, dan itu kita isinya ya kayak biodata aja gitu, nama, umur, nomor pesawat gitu-gitu ya. Nah, itu kita isi. Setelah kita isi itu kita ngantri, nanti ada petugas yang bakalan ngecek. Nah, yang pertama dicek sama petugas yang pertama waktu kita nyampe di Indonesia adalah formulir yang kalian isi di website inahak.kemenkes. Nah, itu. Jadi formulirnya kayak gini. Nah, kebetulan ini aku download langsung di HP, jadi yang diambil itu cuman barcode-nya di atas saja. Terus petugasnya bakalan tanyain dari negara mana, dan di sini sudah booking hotel untuk karantina atau belum. Nah, setelah ditanya itu, di-scan hasil barcode-nya kita. Habis itu kita ngantri lagi nih, Gak lama sih, gak panjang, mungkin karena waktu aku nyampe itu tak banyak orang. Asli tak banyak orangnya ya. Kita ngantri lagi. Nah, waktu kita ngantri itu ada 2 dokumen yang kita harus siapkan untuk dicek sama petugas lainnya. Jadi ada petugas pertama yang ngecek dokumen Inahak. Yang kedua ada petugas yang mengecek 2 dokumen, yaitu tes PCR kalian sama formulir yang baru kalian isi waktu kalian nyampe di Indonesia. Yang kalian duduk kalian isi. Ya, cuma 2 itu aja. Nah, itu nanti petugasnya cek ya, dan ditanya dari negara mana, di negara itu ngapain ya, terus di sini sudah booking hotel atau tidak, kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum booking hotel nih, katanya ini aku tak tahu nih betul atau tidak ya, katanya kalau misalnya hotel-hotel murah lainnya penuh, kalian bakalan diarahkan ke hotel-hotel mahal gitu. Oh my God. Jadi karena selama kita di sini cuma makan tidur aja, tidak bisa menikmati fasilitas hotel yang lain, yang ngapain ke hotel yang mahal gitu ya kan. Makanya sebelum pulang itu aku booking hotel ini untuk mengantisipasi tidak dipindahkan lah di akadnya, diarahkan ke hotel yang mahal gitu. Dan tadinya pengen nginep di hotel di Wisma Atlet aja, cuman karena katanya case di Indonesia itu lagi banyak-banyaknya ya kan, ngeri-ngeri sedap juga kalau nginep di sana. Jadi ya mau tak mau harus di sini. Padahal temanku yang pulang sebelumnya itu nginep di Wisma Atlet itu tidak seburuk yang orang-orang bilang gitu loh, yang tidak seburuk yang kata-kata orang gitu, yang sampai bejibun-jibun gitu orang-orangnya. Karena tempat karantina orang yang baru datang dari luar negeri sama tempat karantina orang yang positif itu beda gitu ya. Nah, oke, jadi setelah dicek kita punya hasil PCR dan juga kita punya hasil pemeriksaan kesehatan formulir yang tadi kita isi, kita langsung keluar. Dan di luar itu ada money change, jadi kalian bisa tukar uang di sana untuk membayar hotel, karena hotelnya dibayar cash atau dibayar setelah kalian nyampe di sini gitu ya. Nah, waktu sudah keluar itu tidak ada diperiksa apa-apa lagi. Aku cuman ketemu sama entah itu satpam, aku lupa, entah itu satpam, entah itu
tentara gitu yang manggil ya Hotel Orchard karena aku nginapnya di Hotel Orchard satu orang Hotel Orchard gitu. Nanti petugas dari Hotel Orchardnya, hotel tempat aku tinggal ini datang dan jemput aku. Habis itu udah hasil pemeriksaan yang tadi kita isi dan sudah di stamp sama petugas itu nanti diambil sama petugas hotel, dan juga paspor kita ditahan sama petugas hotel ya, supaya kita tak lari-lari mungkin agaknya ya, tapi nanti setelah kita mau balik itu dikembalikan lagi. Jadi dua itu yang diambil sama petugas hotel, yaitu paspor dan hasil pemeriksaan. Jadi ya itu aja dokumen yang tidak banyak, tidak seribet yang kalian bayangkan kok. Nanti alurnya semuanya kalau misalnya kalian mungkin agak bingung-bingung, aku bakalan tulis lagi di bawah ya. Jadi supaya lebih jelas lagi apa aja yang kalian butuhkan dan apa aja yang bakalan kalian hadapi ke depannya. Tapi asli tidak seribet yang orang-orang ceritakan. Nah, untuk hotel sendiri ini aku bayarnya 5.600.000 untuk 5 malam 6 hari. Ya, 5 malam 6 hari sudah termasuk laundry dan sudah termasuk makan 3 kali sehari gitu ya. Untuk link hotel atau kontak personal yang kalian bisa hubungi untuk hotel ini aku bakalan tulis juga di bawah. Jadi semua informasinya bakalan aku tulis di bawah ya. Semoga bisa membantu kalian buat yang pulang ya. Asli tidak seribet itu, tidak tidak se-complicated yang orang-orang ceritakan. Begitu geng ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Apalagi semoga tidak ada yang terlupa, tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa link komen di bawah, nanti aku bisa jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya begitulah geng. Kalau mau pulang sih aku bilang pakai Singapore Airlines saja, daripada kalian transit langsung dari Milan ke Singapura gitu, dari Singapura langsung ke Jakarta. Memang waktu transitnya itu cuma 1 jam aja geng, 1 jam 55 menit atau berapa jam gitu. Tapi yang aku tahu Singapore Airlines itu kalau misalnya kalian delay nih, Singapore Airlines-nya terlambat nih, mereka itu langsung carikan penerbangan selanjutnya untuk kalian gitu. Jadi kalian tidak kehilangan uang atau kalian tidak bakalan pokoknya mereka bertanggung jawab lah gitu ya. Karena Niki juga pernah waktu itu delay dan dia ketinggalan pesawat selanjutnya, itu Singapore Airlines yang langsung carikan untuk penerbangan selanjutnya. Jadi tak usah takut kalau misalnya kalian delay atau kalian tak sempat nih nanti aku cuma 1 jam gitu, tak usah takut karena mereka bakalan bertanggung jawab gitu deh geng ya. Jadi itu aja video aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga membantu kalian yang mencari informasi tentang info-info pulang dari Indonesia dari Italia ke Indonesia. Nanti untuk pulang ke Indonesianya nanti untuk info pulang dari Indonesia ke Italia nanti aku bakalan share, tapi lama lagi, tanggal 24 Agustus baru aku balik, oke? Jadi kalian tunggu saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, and I will see you in the next video. Bye bye.